Now the pig understood why the sheep called all dogs wolves. Film dibuka di suatu peternakan babi modern di mana para babi yang disorder kemudian akan disembelih dengan seorang narator yang menjelaskan bahwa babi di sana merasa mereka yang dibawakan ke surga para babi, tempat yang indah sehingga para babi dibawa tidak terpikir untuk kembali. Perkenalkan, dia adalah Babe, nama babi yang berakhiran E namun lebih pintar di antara babi lainnya. Dia merupakan tokoh utama dalam film kali ini. Dia sekarang menjadi yatim karena ibunya dibawa dalam tanda kutip ke surga para babi. Sampai akhirnya Babe dibawa oleh dua orang misterius. Of the thousands of animals in the piggery that day, only one was chosen. Kita pindah ke acara Country Fair, sebuah pameran yang memamerkan peralatan hewan, olahraga, dan rekreasi yang terkait dengan pertanian dan peternakan. Di sana ada Arthur Hoggett dan istrinya Esme Cordelia Hoggett, versi alternatif dimensi Esmeralda, istri dari Kufra. Mereka merupakan sepasang petani suami istri yang sedang berlibur di sana. Arthur melihat sebuah stand kuis, Guess My Weight atau tebak beratku, di mana hadiah jika menebak dengan benar kuis tersebut adalah seekor babi kecil. Ternyata hadiah babi tersebut adalah Babe yang terculik tadi. Arthur mencoba menebak berat dari si Babe. Mereka berdua saling pandang dan seperti berjodoh. Mereka merasa ada butiran-butiran takdir bahwa mereka akan ditakdirkan bersama. And for a fleeting moment, something passed between them. A faint sense of some common destiny. Now you'll have to have it. 16 pounds 2 ons. Itulah tebakan keberuntungan dari seorang petani Arthur. Keesokan paginya Arthur mendapat telepon dan dia memenangkan kuis tersebut. Arthur membawa Babe pulang ke rumahnya dan kita diperlihatkan anjing pengembala betina bernama Fly beserta anak-anaknya yang menanyakan apa yang dibawa oleh Arthur. What is it, Mom? That's a pig. They'll eat him when he's big enough. Will they eat us when we're big enough? Good heavens, no. The bosses only eat stupid. Fly menemui Babe yang bersedih karena dirinya kehilangan ibu kandungnya. Fly memutuskan akan merawat Babe sampai Babe bisa mandiri. Keputusan ini disetujui juga oleh pasangan anjing yang bernama Rex. Keesokan paginya ada ayam jantan yang seharusnya dia berkokok untuk membangunkan orang-orang, namun didahului oleh seekor bebek bernama Ferdinand. Dia melakukan itu agar dianggap berguna dan terhindar dari dimakan. We've got to do something about that duck. Kemudian para anjing dipanggil ke dalam rumah, tetapi Fly menjelaskan babi atau Babe tidak boleh masuk ke dalam rumah karena memang seperti itu aturannya. Babe pun nekat mengintip lewat jendela dan dipergoki oleh Rex. Selanjutnya para anjing dibawa Arthur ke ladang pengembalaan domba. Lagi-lagi Fly memberitahu Babe bahwa dirinya tidak boleh ikut karena itu bukan tugasnya. Tugas Babe hanya diam di peternakan dan makan, lalu dimakan. Babe yang tinggal menghampiri sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat domba tua bernama Ma. Ma menjelaskan bahwa Fly anjing yang Ma anggap serigala adalah hewan yang bengis dan kejam. Bite you. And worse, some wolves be so bad they run a sheep down and tear it to pieces. Fly would never do that. Pada sore hari saat Babe melihat Fly, dirinya khawatir akan perkataan Ma tentang Fly. Namun keraguan itu dijawab Fly dengan sisi lembut seekor anjing terhadap anaknya. Hari berganti di mana ayam jantan yang seharusnya berkokok digantikan oleh Ferdinand. Tetapi Ferdinand digantikan oleh sebuah jam waker yang Ferdinand sebut sebagai mesin ayam betina. Tahu akan hal itu, Ferdinand yang cerdik membujuk Babe yang polos untuk membantunya menghancurkan jam waker yang mengancam dirinya untuk menjadi berguna. Ferdinand menjelaskan bahwa hanya hewan yang berguna saja yang tidak akan dimakan. Dari kucing yang berguna menangkap tikus, sampai ayam jantan yang berguna membuat ayam betina bertelur dan membangunkan orang di pagi hari. Dirinya juga menjelaskan dia tidak bisa melakukannya sendiri karena alergi terhadap bulu kucing. Yes, humans eat
ducks. Oh, come on. Humans don't eat cats. Why? They catch mice. Humans don't eat roosters. Why? They make eggs with their hands and wake everyone up in the morning. Right. I tried it with their hands, it didn't work. I tried it with their hands, it didn't work. I tried it with their hands, it didn't work. Beb yang merasa iba akhirnya menolong Ferdinand dan masuk ke dalam rumah, walau dia tahu itu melanggar aturan. Di dalam rumah ada seekor kucing penjaga yang tertidur, dia bernama Duchess. Keadaan aman terkendali sampai Beb menginjak benang wol yang membuat Ferdinand masuk ke dalam rumah menghentikan langkah Beb. Ferdinand menyuruh Beb berjaga di luar, namun saat Ferdinand tepat di depan jam waker, Beb muncul. Akhirnya mereka berdua mengambil jam itu dan berhasil dalam hal ini. Tetapi Ferdinand bersim. Mereka membangun Duchess dan dalam kebingungan secara tidak sengaja menghancurkan ruang tamu. Di pertemuan gudang di mana Beb diadili, Rex dengan tegas memerintahkan Beb untuk menjauh dari Ferdinand yang sekarang menjadi buron dan juga rumah. Di lain tempat, Esme dan Arthur membahas hidangan utama saat Natal. Apakah hidangannya babi panggang atau bebek panggang? Beberapa waktu kemudian, Arthur mulai menjual anak anjing dari Rex dan Fly. Tentu saja Fly amat sedih karena ditinggal oleh semua anaknya. Di sini Beb menghampiri Fly dan bertanya apakah dia bisa memanggilnya Ibu. May I call you Mom? Natal membawa kunjungan dari keluarga Hoggett, yaitu anak beserta cucu dan mantunya. Beb hampir dipilih untuk menu utama saat makan malam Natal, tetapi bebek dipilih setelah Arthur berkomentar kepada istrinya Esme bahwa Beb dapat membawa hadiah untuk kontes daging ham di pameran country berikutnya. Para hewan menyaksikan keluarga Hoggett menyantap bebek panggang yang ternyata dia adalah bebek betina yang bernama Rosanna. Ferdinand yang merasa sedih akan realita kejamnya dunia memutuskan untuk pergi dari peternakan Hoggett, dibarengi oleh Beb yang pergi juga ke ladang domba karena mendengar mereka pada ribut. But something was definitely wrong. Sesampainya Beb di sana, dia melihat para domba yang digiring ke truk oleh para pencuri. Beb yang tahu langsung ngacir ke rumah Arthur dan memberitahu Fly sehingga Arthur langsung pergi ke sana. Arthur bangga terhadap Beb dan juga Fly. Good dog. Good pig. Keesokan harinya Arthur melihat Beb menyortir ayam, memisahkan yang coklat dengan yang putih. Terkesan akan hal itu, dia membawanya ke ladang dan mengizinkan Beb mencoba mengembalakan domba. Awalnya Beb bersikap seperti anjing pengembala dan itu membuat para domba tertawa. Sampai Ma memberitahu Beb untuk bersikap baik dan meminta saja, maka para domba akan bekerja sama. Stop this nonsense. I'm sorry I bit you. Are you all right? All a nice little pig like you need do is ask. Rex melihat tindakan Beb sebagai penghinaan terhadap anjing gembala dan bertengkar dengan Fly. Dia melukai kaki Fly dan secara tidak sengaja menggigit tangan Arthur ketika Arthur mencoba untuk campur tangan. You put these ideas into his head. Two-faced traitorous. Rex kemudian dirantai di rumah anjingnya, diberangus dan dibius, menyerahkan pekerjaan pengembala domba kepada Beb. Suatu ketika Arthur mencoba memberi obat ke Ma, namun Ma memberontak. Di sini Beb melakukan perannya dan meminta Ma secara baik bahwa Arthur memberi obat untuk kesembuhan dia. Ma, the boss has to give you some medicine. Oh, our young'un, if you say so. Arthur, Fly, dan Beb melihat petani lain sedang melatih anjingnya untuk kompetisi anjing pengembala, di mana nilai kompetisi itu ditentukan dari waktu dan kesalahan.
Menjelang petang mereka bergegas pulang. Di sini Fly menceritakan kisah kelam Rex di mana seharusnya dia bisa menjadi juara di kompetisi anjing pengembala, namun menjadi agak tulis setelah dirinya mencoba menyelamatkan para domba dalam badai. Badai hujan, bukan badai krispati. A while back, when Rex was in his prime, the winter rains brought a great flood to the valley. Then Rex went back to look for the strays. Rex stayed with them right through the night. By morning, the sheep were drowned. And when they found Rex, he was barely alive. But his hearing was never the same again. All this was barely a month before the Grand National Challenge. The cold truth is that but for the stupidity of sheep, Rex would have been the champion of champions. Suatu pagi, Babe terbangun lebih awal oleh tangisan domba dan menemukan 3 anjing menyerang para domba. Dengan gagah berani, Babe berhasil menakut-nakuti mereka. Ma terluka parah akibat gigitan dari salah satu anjing penyerang dan Ma pun meninggal sebagai akibatnya. Now the pig understood why the sheep called all dogs wolves. Arthur tiba dan mengira Babe yang membunuhnya dan membawa Babe ke ruang jagal. Fly melihat domba yang mati dan tidak percaya bahwa Babe membunuh Ma. Dia langsung mendatangi para domba. Alih-alih meneriakkan perintah pada domba, Fly berbicara untuk pertama kalinya kepada mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat sebelum Babe ditembak Arthur, Fly menggonggong untuk mengalihkan perhatian Arthur karena dirinya mengetahui bahwa Babe bukanlah pembunuh Ma. Sampai Esme keluar rumah dan menjelaskan bahwa polisi mengatakan anjing liar telah membunuh domba di peternakan tetangga dan bertanya kepada Arthur mengapa dia mengeluarkan senjatanya. Dia kemudian menurunkan senjata itu. Hari berikutnya Esme pergi ke konferensi nasional sebagai asisten sekretaris umum daerah Timur Laut selama 3 hari. Arthur mendaftarkan Babe untuk mengikuti kejuaraan anjing penggembala nasional yang akan diadakan dalam 2 hari lagi. Karena hujan, Arthur membiarkan Babe masuk ke dalam rumah. Namun Duchess mencakarnya ketika Babe mencoba untuk berbicara dengannya. Jadi Arthur segera mengurung Duchess di luar. Kemudian entah dari mana Ferdinand yang sebelumnya pergi datang kembali dan mentertawakan Duchess yang berada di luar rumah. Listrik tiba-tiba saja mati dan Duchess berhasil masuk kembali ke dalam rumah. Seperti kata narator, banyak kucing baik di dunia, tetapi seperti tong yang berisi apel, di dalamnya pasti ada saja yang busuk. Duchess membalas dendam pada Babe dengan mengungkapkan bahwa manusia memakan babi. They eat pigs? Pork, they call it. Or bacon. Karena ngeri, dia berlari ke gudang menemui Fly dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Lalu Fly mengiyakan hal tersebut untuk kebanyakan babi. Mengetahui hal itu, Babe pergi menyendiri. Keesokan paginya, Fly menyadari bahwa Babe telah melarikan diri. Fly dan Rex memanggil Arthur, selanjutnya mereka semua mencari Babe. Rex menemukan Babe di pemakaman dengan keadaan menggigil dan terkena flu. Lalu Arthur membawanya pulang. Dokter memeriksanya dan mengatakan jika Arthur tidak segera memberikan cairan ke Babe, maka dirinya akan kehilangan babi pintar ini. Karena Babe kehilangan semangat dan menolak untuk makan. Arthur memberi Babe minuman dari botol bayi dan menyanyikan sebuah lagu sembari menari jig untuknya. Hal ini memulihkan keyakinan Babe pada kasih sayang Arthur dan dia mulai makan kembali. Hari di mana kejuaraan anjing penggembala nasional diadakan akhirnya tiba. Pada kompetisi tersebut, Babe bertemu dengan domba yang akan dia gembalakan. Tetapi domba tersebut mengabaikan Babe yang sedang berbicara dengan mereka. Fly pergi untuk mencari bantuan dan dia bertemu dengan Rex. Hey, whoa! Stop! If those sheep won't talk to Babe, the boss is going to look like an idiot. I don't know what to do. Rex berlari kembali ke peternakan untuk bertanya kepada para domba apa yang harus dilakukan.
Mereka memberinya kata sandi rahasia dengan syarat Rex harus berjanji bahwa dia akan memperlakukan mereka lebih baik mulai sekarang. Baranyu. Is that it? Is that the password? Di sisi lain, Arthur dikritik oleh para juri yang bingung, namun akhirnya Arthur dipersilakan mengikuti lomba tersebut karena tidak ada aturan bahwa babi tidak boleh mengikuti lomba. Arthur yang keluar dari ruang juri diejek dan dicemooh oleh para penonton karena menggunakan babi sebagai pengganti anjing. Rex kembali tepat waktu untuk menyampaikan kata sandi rahasia kepada Babe. By the way, Esme melihat suaminya di televisi dan dirinya syok karena mengetahui Arthur mengikuti lomba dengan Babe sebagai pengganti anjingnya. Juri memulai lomba itu. Terlihat Babe yang masih berbincang dengan para domba dibarengi komentator dan penonton yang masih meremehkan mereka. Baranyu. Sheep be true, Baranyu. Sampai akhirnya semua terdiam melihat Babe yang berhasil menggiring semua domba. Penonton bersorak dan Babe diberi nilai sempurna. Esme menangis bahagia di luar sana. Tidak luput para hewan di peternakan yang gembira melihat Babe dan Arthur di TV. Film ditutup dengan Babe yang duduk di sebelah Arthur dan dia memuji Babe dengan perintah standar kepada anjing gembala bahwa tugas mereka sudah selesai. That'll do, pig. That'll do. Ending yang membahagiakan. Oke, segitu saja cerita alur film kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tentu saja nyalakan loncengnya agar channel ini menjadi lebih baik juga berkembang untuk kedepannya. Thanks bagi yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Gua aja di sini pamit, Civediamo, and I'm ciao.